Inilah Tuhan, kerinduanku bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Inilah Tuhan, kerinduanku bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya.
cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku Tuhan, sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Di hatiku, Kaulah segalanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, Danau Genesaret terletak di kota Tiberias. Jika dilihat dari atas langit, maka bentuk danau ini seperti harpa. Panjang Danau Genesaret ini atau yang biasa disebut Danau Kinneret adalah 22 km dan lebarnya 12 km. Danau ini memiliki beberapa nama, yaitu Danau Tiberias atau Danau Galilea. Danau ini terletak 210 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita baru saja melihat mujizat terjadi di Danau Genesaret ini. Kemudian saat ini kita akan bahas bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Ada 4 hal saudara yang perlu kita camkan saat ini. Yang pertama, dalam ayat 4a dikatakan, bertolaklah ke tempat
yang dalam. Hal ini berbicara tentang doa atau keintiman dengan Tuhan. Kita tahu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan minta kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Doa adalah kunci terjadinya mujizat. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, dikatakan di sana, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati dan dengan iman, itu sangat besar kuasanya. Ketika orang benar berdoa dengan iman dan dengan kesungguhan, maka kita menarik kuasa Allah atas kita. Sebuah contoh dalam Alkitab saudara, kita lihat dalam kehidupan Raja Yosafat. Suatu saat Raja Yosafat ini ditantang oleh 3 bangsa yang bersekutu menjadi satu, yaitu bangsa Bani Moab, Bani Amon, dan suku Meonim. Pada waktu itu kerajaan Yehuda merupakan sebuah kerajaan yang kecil, sedangkan ketiga bangsa yang menantangnya itu jauh lebih hebat kekuatannya, jauh lebih besar daripada kerajaan Yehuda. Itulah sebabnya Yosafat menjadi takut. Nah, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Yosafat mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dia tidak meminta pertolongan pada bangsa yang lebih kuat untuk melawan musuhnya ini. Tapi dia mengajak seluruh bangsa Yehuda saat itu untuk berdoa puasa. Di dalam doanya kita bisa baca dalam 2 Tawari 20 ayat 12. Di dalam doanya Yosafat berkata, kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Yosafat mengakui bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi bangsa yang besar itu. Dan dia katakan berikutnya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia ingat bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Yosafat ingat bahwa dia mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang siap untuk selalu menolongnya. Oleh sebab itu dia berkata, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami hanya mengharapkan pertolongan kami daripadamu. Dan saudara, ayat yang ke-15 dikatakan, di tengah-tengah doa mereka, kemudian berdirilah seorang nabi dan bernubuat demikian. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan berkata, jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, luar biasa. Ketika Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk berharap pada Tuhan, untuk mengandalkan Dia, Tuhan berkata, enggak usah takut, enggak usah gentar menghadapi bangsa yang besar ini. Sebab bukan kamu Yosafat yang berperang nanti, tapi aku sendiri, kata Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Yosafat tidak usah ikut bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kamu cuma tinggal berdiri aja dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertai kamu, berarti ada suatu kuasa adikodrati yang menyertai kita. Dan berkali-kali Tuhan katakan, enggak usah takut dan gentar menghadapi bangsa yang besar ini. Karena bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang ganti kamu. Inilah orang yang berdoa, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu menarik kuasa Allah turun atasnya. Yosafat hanya menyiapkan barisan paduan suara yang terus menaikkan pujian kepada Tuhan selama pertempuran itu berlangsung.
Dan saudara, ketika bangsa Yehuda itu bersorak-sorai memuji Tuhan, dikatakan dibuatlah penghadangan oleh Tuhan terhadap Bani Amon, Bani Moab dan orang Meunim. Sehingga mereka, ketiga bangsa ini, ketiga musuh Yosafat ini, mereka saling membunuh sendiri. Dan ketika Raja Yosafat dan rakyatnya sampai ke tempat pertempuran, dilihatlah oleh Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda bahwa di sana semua musuhnya itu sudah mati menjadi bangkai. Saudara, ketika kita berdoa, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, doa orang yang benar itu menarik kuasa Allah turun ke atasnya dan mujizat terjadi. Satu saat ketika Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara di Filipi, mereka diborgol dan dalam penjara mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan dan mereka menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan saat itu juga mujizat terjadi. Kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi ini terjadi ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Seketika itu juga ketika orang benar itu berdoa, menarik kuasa Allah turun atasnya. Sehingga pintu yang tadi menutup mereka berdua terbuka dan terlepaslah belenggu yang membelenggu tangan mereka maupun kaki mereka. Saudara, doa adalah kunci terjadinya mujizat. Doa yang dinaikkan dengan iman, dengan sungguh-sungguh dan dalam ketekunan, itu akan menarik kuasa Allah turun ke atasnya. Yang kedua, saudara, kita bisa baca dalam ayat 4b, kembali pada Lukas pasal 5 tadi. Tebarkanlah jalamu. Kata tebarkanlah jalamu ini berarti mempersiapkan wadah atau tempat. Hal ini menggambarkan ucapan kita. Ketika kita mengharapkan terjadinya mujizat, kita harus menjaga ucapan kita supaya ucapan kita itu tetap positif. Dan bila kita selalu mengucapkan janji-janji Allah, firman Allah, kita ucapkan terus-menerus dalam ketekunan. Mengapa saudara kita harus mengucapkan janji-janji Allah, firman Allah terus-menerus? Dalam Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita harus selalu mengucapkan kata-kata iman, janji-janji Tuhan, kata-kata yang positif. Karena seperti yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, demikianlah akan Tuhan lakukan kepada kita. Mungkin ketika kita sakit kita ucapkan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Ketika perkataan ini kita ucapkan terus-menerus, maka dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 28 tadi, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Artinya kita akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan pada kita. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan wadah, tempat, yaitu menjaga ucapan kita. Supaya ucapan kita ini tetap positif, tetap mengucapkan kata-kata atau janji-janji Tuhan, firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan kita ucapkan terus-menerus dalam ketekunan sampai mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca juga dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita terus mengucapkan kata-kata yang positif, janji Tuhan, firman Tuhan, maka kita akan menerima seperti apa yang sudah kita ucapkan.
Dan yang ketiga saudara, dalam Lukas pasal 5 ayat 5a, telah semalam-malaman kami bekerja keras, tetapi tidak seekor ikan pun kami peroleh. Saudara, hal ini menggambarkan kerendahan hati. Pada ayat ini saudara, kita bisa melihat kejujuran yang disertai dengan kerendahan hati oleh Simon Petrus. Sebenarnya Simon Petrus ini seorang yang sangat berpengalaman dalam menangkap ikan. Dia bukan sehari 2 hari menangkap ikan, tapi sudah tahunan, bertahun-tahun dia menangkap ikan. Dan dia sudah banyak memiliki pengalaman dalam hal menangkap ikan. Tetapi di tengah-tengah kegagalannya pada waktu itu, dia menyadari bahwa tanpa Yesus, semua yang dia miliki itu enggak ada apa-apanya. Dia mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa tanpa Yesus, dia enggak bisa berhasil. Hanya orang yang rendah hatilah saudara yang mau mengakui bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita baca berikutnya, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan master. Petrus seorang nelayan yang berpengalaman itu. Dia tidak mengandalkan bahwa dirinya itu yang terhebat, terpandai dalam hal menangkap ikan. Tapi di hadapan Yesus dia menanggalkan semua kehebatannya. Dia tanggalkan semua kebanggaannya. Dan dia datang pada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dia mengakui, dia memanggil Yesus Master. Yaitu orang yang ahli, orang yang berkuasa. Dia menganggap Yesus jauh lebih ahli dari dirinya. Dia menganggap Yesus jauh lebih berkuasa dari dirinya. Dia datang dengan penuh kerendahan hati. Dan saudara, Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Allah sangat menentang orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudara, kalau kita mengharapkan terjadi mujizat dalam hidup kita, kita harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Karena ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan baca dalam ayat 5b. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Hal ini berbicara tentang ketaatan. Kita harus taat akan perintah Tuhan saudara. Walaupun kadang perintah Tuhan itu gak masuk akal untuk kita lakukan. Seperti yang terjadi pada peristiwa ini saudara. Petrus disuruh menebarkan jala pada siang hari. Kita tahu bahwa nelayan kalau berangkat untuk menangkap ikan, mereka berangkat pada malam hari. Tapi di siang hari ini Yesus berkata pada Petrus, dia harus menebarkan jala. Harus menangkap ikan. Saudara, kita tahu bahwa ikan itu selalu mencari cahaya. Nah pada waktu siang hari kita tahu bahwa cahaya itu ada di mana-mana karena terang semuanya. Sehingga ikan itu berpencar-pencar. Tetapi pada malam hari ketika nelayan itu menangkap ikan, nelayan itu membawa lampu. Nah itulah yang membuat ikan itu berkumpul di tempat di mana ada cahaya tadi. Sehingga nelayan itu dengan mudahnya menangkap ikan. Kelihatannya perintah Tuhan ini tadi gak masuk akal bagi Petrus. Karena kok di siang hari disuruh menangkap ikan. Tetapi saudara, Petrus berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku akan berangkat juga. Kita lihat di sini bagaimana ketaatan Petrus akan perintah Tuhan. Dan pada waktu Petrus taat akan perintahnya,
Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Di tengah-tengah kemustahilan di siang hari, Petrus bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Karena Petrus taat akan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita, kita harus taat akan perintahnya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudara, kita harus belajar taat akan firman Tuhan. Walaupun yang diperintahkan bagi kita tuh sesuatu yang mungkin gak masuk akal. Tapi kita harus tetap taat. Seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Ketika dia taat, dia melihat mujizat besar terjadi. Nah saudara, agar kita bisa mengalami mujizat Tuhan, yang pertama, kita harus berdoa dalam ketekunan. Berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka mujizat akan terjadi. Yang kedua, kita harus selalu mengucapkan janji-janji Tuhan. Kita harus selalu mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Ucapkan yang positif. Ucapkan terus-menerus. Karena seperti yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, demikianlah akan dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kita harus menyadari, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya. Walaupun kita ini seorang yang pandai, seorang yang kaya dan sebagainya. Tapi akuilah bahwa tanpa Tuhan kita ini gak mampu apa-apa. Hiduplah dalam kerendahan hati. Yang terakhir, kita harus hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Dan percayalah, mujizat yang saudara harapkan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kami selalu mengucapkan janji-janji firman-Mu. Ketika kami selalu hidup dalam kerendahan hati dan taat akan firman-Mu. Maka mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau terus memimpin dan mengendalikan hidup kami. Dan kami tahu sepanjang hari ini kami ada selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan semua yang kami lakukan itu Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.